Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Resti di mata pelajaran PKWU. Hari ini kita sudah masuk bab baru ya, mengenai perencanaan dan sistem produksi makanan awetan bahan nabati. Yuk kita simak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita baca doa dulu, sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat buat kalian semua. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan atau makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, bahan-bahan dari produk olahan bisa berasal dari daun, bunga, batang, umbi, buah, biji, ataupun bagian tumbuhan lainnya. Contoh makanan awetan dari bahan pangan nabati. Tentunya kalian sudah familiar. Ada manisan buah, ada asinan, selai, tempe, buah kaleng, frozen food, sayuran-sayuran beku seperti itu. Dan bahan makanan lainnya seperti ketan, tape. Nah, untuk mengolah bahan makanan seperti contoh-contoh tadi, ada teknik pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Contohnya yang pertama adalah pemanasan. Sebagai contoh, beberapa tanaman seperti jagung dan kedelai mampu diberikan proses pemanasan sehingga tidak merusak kandungan-kandungan yang terdapat di dalam tanaman itu yang akan diproses menjadi bahan pangan nabati. Yang kedua yaitu teknik pendinginan dan pembekuan. Apa sih perbedaan pendinginan dan pembekuan? Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan antara minus 2 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan pada keadaan beku, yaitu di suhu minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan adalah pengaruhnya terhadap keaktifan mikroorganisme. Selanjutnya, teknik ketiga yaitu pengeringan. Pengeringan merupakan proses mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air melalui penggunaan energi panas. Proses pengeringan dibedakan menjadi dua. Yang pertama secara alami dengan bantuan cahaya matahari atau panas matahari, dan yang kedua secara buatan atau mekanis. Teknik pengawetan dengan pengeringan merupakan teknik pengawetan yang paling murah, praktis, aman, dan sehat. Banyak sekali produk-produk makanan yang diawetkan melalui proses pengeringan ini. Selanjutnya yaitu teknik pengalengan. Beberapa bahan nabati bisa dimasukkan ke dalam kaleng supaya bisa lebih tahan lama. Jadi, proses pengalengan ini merupakan memasukkan bahan pangan nabati yang berkondisikan kedap udara,
kedap air, mikroba, atau benda asing lainnya sehingga produk tersebut lebih awet, steril, dan menghindari kebusukan. Teknik berikutnya yang kelima adalah penambahan bahan kimia. Penggunaan bahan tambahan makanan dan bahan kimia digunakan sebagai salah satu proses pengawetan. Ada banyak sekali caranya, seperti menambahkan penguat rasa, seperti monosodium glutamat, pemanis, pengawet, pewarna, pengental, dan pengemulsi. Teknik terakhir dari pengawetan makanan yaitu fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu proses pengawetan menggunakan mikroba. Bisa berupa bakteri ataupun jamur. Nah, setelah kalian mempelajari 6 teknik pengawetan, yuk sekarang kita mulai upaya merencanakan pengawetan dari bahan nabati. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi makanan awetan bahan nabati, yang pertama adalah menentukan ide. Tentukan dulu produk apa yang akan kalian buat. Kemudian, kedua, kalian lakukan percobaan sederhana dari ide tersebut. Yang ketiga, kalian mulai melakukan perencanaan produksi, seperti menentukan persiapan bahan dan alat, menentukan langkah-langkah proses pengawetan, hingga pengemasan produk. Yang keempat, teknik pengolahan. Nah, di teknik ini kalian sudah memilih teknik pengawetan apa yang akan kalian pakai untuk produk yang akan kalian buat. Nah, yang kelima atau yang terakhir, barulah kalian akan ke tahap pembuatan produk. Yuk, semangat yuk. Oke semuanya. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian menuliskan nama, kelas, juga kesimpulan setelah kalian belajar PKWU pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan penuh semangat. Oke semuanya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Ibu ya. Sekian semuanya, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan tetap semangat. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.